video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, di mana video ini akan membahas program ketiga yang akan kita lakukan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, program ketiga yang akan kita lakukan itu program konversi uang. Maksudnya itu, misalkan kita akan menginputkan sejumlah banyaknya uang yang kemudian akan dipecahkan menjadi uang ratusan, uang 75.000, uang 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, dan 100. Nah, untuk lebih paham dari program ini, kita akan langsung masuk ke dalam bahasa pemrograman C++-nya seperti apa. Nah, program ini merupakan program yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman C++. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengetikkan jenis file header yang kita gunakan. Jenis file header yang kita gunakan itu ada include, iostream, kemudian kita ketikkan using namespace std, kemudian untuk fungsi in main-nya kita pakai integer main. Nah, kemudian kita berikan tanda buka kurung kurawal terlebih dahulu sebagai tanda awal untuk memulai program utama kita. Lalu langkah berikutnya kita akan mendeklarasikan tipe data dan variabel-variabel yang akan kita pakai dalam program ini. Untuk tipe datanya sendiri itu ada tipe data integer dengan variabel yang lumayan cukup banyak, yaitu variabelnya ada variabel uang 100.000, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 perak, 200 perak, 100 perak, dan sisa. Nah, deklarasi tipe data dan variabel ini yang kedua ini merupakan lanjutan dari deklarasi tipe data dan variabel yang pertama. Kemudian kita berikan terlebih dahulu judul dari program yang kita lakukan ini pada layar output kita dengan fungsi cout, yaitu cout tanda petik 2 program pecahan uang rupiah tanda petik 2 kemudian endline. Kemudian dengan fungsi cout kita akan memesan tempat untuk kita menginputkan seberapa banyak uang dalam rupiah yang ingin kita pecah. Dengan deklarasinya cout tanda petik 2 masukkan uang dalam rupiah sama dengan tanda titik petik 2 kemudian tanda titik koma. Kemudian pada untuk perintah ini kita akan berikan variabel uang dengan deklarasinya menggunakan fungsi cin, yaitu cin uang tanda titik koma titik koma. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan untuk menentukan pecahan-pecahan uang tersebut. Untuk pecahan 100.000 kita gunakan 100.000 sama dengan uang dibagi 100.000 titik koma. Kemudian ada uang sama dengan uang mod 100.000. Nah, arti dari langkah ini merupakan untuk menentukan berapa sisa dari uang yang telah dibagi dari 100.000 tersebut yang akan nantinya sisa tersebut dipakai untuk menentukan pecahan-pecahan yang berikutnya. Nah, kemudian untuk menentukan pecahan 75.000 itu 75.000 sama dengan uang dibagi 75.000 titik koma. Kemudian untuk menentukan sisanya
itu ada uang sama dengan uang mod 75.000. Nah, sama halnya dengan menentukan sisa pada 100.000, sisa pada 75.000 ini nantinya akan dipakai untuk menentukan pecahan uang untuk yang selanjutnya. Deklarasi untuk menentukan pecahan 50.000 itu ada 50.000 sama dengan uang dibagi 50.000 titik koma. Sedangkan untuk menentukan sisa dari hasil pembagiannya itu ada uang sama dengan uang mod 50.000 titik koma. Lalu untuk menentukan pecahan 20.000 kita gunakan rumus 20.000 sama dengan uang dibagi 20.000 titik koma. Kemudian untuk menentukan sisa pembagi dari 20.000 ini kita berikan rumus uang sama dengan uang mod 20.000 titik koma. Nah, kemudian untuk deklarasi menentukan pecahan 10.000 itu ada 10.000 sama dengan uang dibagi 10.000 titik koma. Sedangkan untuk menentukan sisa, uang sama dengan uang mod 10.000 titik koma. Nah, perlu diingatkan bahwa uang yang tertera di sini merupakan hasil bagi dari sebelumnya. Misalnya pada uang 10.000 ada terdapat variabel uang. Variabel uang yang dimasukkan di sini, yang dimaksudkan di sini adalah hasil dari sisa pembagi 20.000 sebelumnya itu. Lalu kita lanjut untuk deklarasi menentukan pecahan 5.000 itu ada 5.000 sama dengan uang yang merupakan variabel sisa pembagi dari 10.000 dibagi dengan 5.000 titik koma. Dan untuk menentukan sisa pembagi dari 5.000 ini itu ada uang sama dengan uang mod 5.000 titik koma. Kemudian untuk menentukan pecahan uang 2.000 itu ada 2.000 sama dengan uang yang merupakan variabel dari sisa pembagi dari uang 5.000 dibagi dengan 2.000, untuk menentukan sisa pembaginya itu ada uang sama dengan uang mod 2.000. Untuk menentukan pecahan 1.000 itu ada 1.000 sama dengan uang dibagi 1.000. Lalu menentukan sisanya ada uang sama dengan uang mod 1.000. Nah, lalu selanjutnya untuk menentukan pecahan uang 500 itu ada 500 perak sama dengan uang dibagi 500. Sedangkan untuk menentukan sisa pembaginya itu ada uang sama dengan uang mod 500. Kemudian deklarasi untuk menentukan pecahan 200 itu ada 200 perak sama dengan 200 dibagi 200 dengan rumus untuk menentukan sisa pembaginya itu ada uang sama dengan uang mod 200 titik koma. Lalu untuk pecahan yang terakhir itu pecahan 100 itu ada 100 perak sama dengan uang dibagi 100 titik koma. Dan untuk menentukan sisa dari rumus menentukan pecahan 100 ini kita pakai variabel sisa sama dengan uang mod 100. Nah, ini merupakan rumus-rumus yang akan nantinya diolah oleh program untuk menghasilkan berapa lembar setiap uang yang kita inputkan tersebut. Dengan menggunakan fungsi cout, kita akan mencetak seluruh variabel-variabel yang ada pada langkah sebelumnya. Untuk mencetak uang pecahan 100.000 itu dengan deklarasinya cout uang 100.000 sama dengan titik
tanda petik, kemudian kita panggil variabelnya 100.000. Sedangkan untuk pada 75.000 itu ada Cout uang 75.000 dengan memanggil variabel 75.000. Lalu untuk 50.000 itu ada Cout uang 50.000 sama dengan kita panggil variabelnya 50.000. Untuk uang 20.000 ada 20.000. Kemudian untuk 10.000, untuk 5.000, 2.000, 1.500 hingga sampai 100 perak. Nah, kita akan mencoba melakukan program ini. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat judul dari program yang sedang kita lakukan, itu program pecahan uang rupiah. Misalnya, uang dalam rupiah yang ingin kita pecah itu bernilai ada 389.700. Nah, ketika kita akan tekan enter, maka dapat kita lihat bahwa uang 100 itu terdapat 3 lembar, uang 75.000 ada 1 lembar, uang 50.000 0 lembar, 20.000 0 lembar, sedangkan uang 10.000 ada 1 lembar, uang 5.000 juga ada 0 lembar, uang 2.000 itu ada 2 lembar, uang 1.000 0 lembar, dan uang 500 ada 1 lembar, dan uang 200 1 lembar, dan uang 100 itu ada 0 lembar. Nah, maka jika kita menghitung manual, maka hasil dari pecahan ini akan bernilai benar. Nah, jika hasil outputnya telah benar, maka program yang kita lakukan ini sudah benar. Sekian video untuk konversi atau menentukan pecahan uang dalam rupiah. Sekian dan terima kasih.